Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah tokoh besar di dalam Alkitab yang bernama Yudas Iskariot. Jadi yang mana Yudas ini pada awal mulanya dia berada di tengah-tengah murid Tuhan. Dan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada semua para murid. Tetapi apa yang diperbuat Yudas? Yudas menjual gurunya dengan cara menciumnya. Jadi kadang-kadang kebaikan yang diberikan dengan ketidaktulusan itu berujung kepada penikaman terhadap sang guru. Begitu. Jadi sebuah keprihatinan saya, saudara, akhir-akhir ini gereja ini dibuat gaduh lagi. Saya masih teringat peristiwa beberapa tahun yang lalu. Sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu. Kita kehilangan beberapa jemaat juga karena hasutan, gosip, dan sebagainya. Bahkan beberapa rombongan orang-orang ini diarahkan menuju kepada sebuah gereja di Waru. Tanpa sadar mereka mengagung-agungkan gereja itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa sang gembala gereja itu sering meminta bantuan kepada kami untuk pribadinya. Dan juga menyalahgunakan dengan menjual para pendeta untuk mencari donasi untuk pribadinya. Dan dia membanding-bandingkan gereja itu dengan gereja Abba Father. Jemaat yang di bawah tidak tahu bahwa Pastor Yefri juga ditipu jutaan oleh gembala gereja itu. Begitu. Mungkin saudara kaget, kok bisa Pastor Yefri tahu. Begitu. Sidoarjo ini adalah kota kecil, saudara, di mana kami jaringan yang kuat antar para pendeta. Begitu. Dan apa yang terjadi? Gereja itu tutup secara permanen. Dan hamba Tuhannya mengalami kejadian-kejadian yang Tuhan ingatkan terhadap pribadinya. Dia keguguran anaknya, dia kecelakaan, dan bahkan usahanya habis dan sebagainya. Sampai berakhir kepada gereja ditutup. Ibu gembala meninggalkan sang suami dan masuk menjadi muslim. Tanpa sadar kita sudah meracuni jemaat Tuhan dan menjerumuskan jemaat Tuhan. Bagi saudara yang merasa bertobat, saudara, apa yang Anda lakukan tidak benar. Jadi ketika kegaduhan itu muncul, kami beserta seluruh diaken itu setengah mati membenahi gereja ini. Karena hasutan, hoak yang berujung kepada adu domba dan sebagainya. Kami setengah mati bersama dengan diaken membenahi. Ketika gereja sudah dibenahi dan sudah tenang, sang pelaku-pelaku ini datang kembali ke gereja ini dan mengacak-acak kembali gereja ini. Yang jadi pertanyaan di hati saya, apa yang kita cari di dalam Abba Father? Apakah tujuannya ke Abba Father untuk menggembosi gereja ini? Ataukah membawa misi gereja lain yang hendak membawa jemaat Abba Father kepada gereja lain itu? Bagi saudara sidang jemaat Tuhan, waspada dengan para pencemooh, para pemfitnah, para penyebar kebencian. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah merusak tubuh Kristus. Ketika Pastor Yefri mengingatkan hal ini, mulai muncul firman Tuhan. Ampuni Pastor Yefri karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Begitu. Tanpa adanya koreksi pribadi, apa yang dilakukannya salah di hadapan Tuhan. Bertobat, saudara. Sebuah firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus marah, Yesus mengatakan, nyala kau iblis, si pembuat kejahatan. Jadi Pastor Yefri itu mengasihi semuanya, saudara. Ketika orang bersalah datang kembali ke Abba Father, saya menerima seperti seorang anak yang hilang. Tanpa melihat latar belakang saudara, tanpa ada sakit hati. Sudah putus urat
sakit hati saya. Tetapi ketika saudara datang ke gereja ini, apa tujuan saudara datang ke gereja ini? Kalau tujuan saudara untuk menggembosi gereja ini dan memporak-porandakan gereja ini, lebih baik Anda tidak perlu datang ke gereja ini. Karena kami bersama diaken sudah, istilahnya sudah mentok, sudah capek dengan urusan-urusan yang sebenarnya tidak urgent begitu. Dan mempermasalahkan dengan memprovokasi jemaat, mengatakan manajemen gereja begini. Kalau Anda merasa pintar, Anda merasa cerdas, Anda buka gereja sendiri, Anda atur sendiri, dan Anda mencari donasi sendiri. Karena tidak mudah sudah mencari donasi, tidak mudah mengelola gereja yang berasal dari minus. Kita baru 4 tahun saudara, akan 4 tahun gereja melaju dengan pesat dari ketiadaan. Kalau melihat persembahan jemaat tidak bisa saudara, gitu. Tidak mampu untuk mendanai gereja ini. Pastor Yefri mencoba mencari donasi dari luar untuk mendanai gereja ini. Ya, saya minta maaf karena kebodohan, mungkin karena ketidakbenaran manajemen gereja sehingga gereja ini melaju dengan pesat. Banyak gereja-gereja yang belasan tahun saudara masih gitar bolong, belasan tahun jemaatnya hanya sekitar 10 gelintir begitu. Abba Father bertumbuh dengan pesat karena kebodohan Pastor Yefri. Saya minta maaf saudara kalau misalnya saya merasa salah mengelola manajemen gereja ini. Bagi Anda yang merasa cerdas, Anda merasa pintar, silakan Anda buktikan. Ya. Terus untuk jemaat Tuhan, hindari para pencemooh, para penghasut, para pemfitnah. Karena 1 kali Anda kuat, 2 kali Anda kuat, 3 kali Anda akan terhanyut di dalamnya. Dan iblis akan memakai saudara untuk menghancurkan gereja ini. Gereja ini kami bangun bersama diaken-diaken dengan tetesan air mata. Ya. Jadi Anda tidak perlu membuat hasutan berbagai macam tentang Pastor Yefri yang akan menyingkirkan para pejabat dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu ada 3 pejabat sebelum Pak Sugianto naik. Ada Evangelis Stephen, itu berasal dari pejabat Betani, Evangelis Lestiana Sitohang dari Betani. Dan ketika kita bergabung ke Bethesda, Evangelis Stephen tidak bisa bergabung dengan kita karena di rumahnya ada gereja GBI, dibuka gereja GBI. Pendetanya adalah Pak Chris Seko yang tempo hari datang ke TTI. Evangelis Lesti Sitohang menyatakan diri, mengundurkan diri dan keluar. Dan juga dengan Pak Freddy juga menyatakan diri mundur dan keluar. Saya sangat menghargai panggilan seseorang, walaupun orang itu bersalah sekalipun, tidak akan saya memberhentikan, kecuali fatal, kecuali fatal yang bersangkutan dengan moral, etika, pelayanan, itu pasti secara sinode akan dihentikan. Tetapi kalau hanya peristiwa sepele yang menyakiti hati gembala dan sebagainya, itu saya anggap tidak bisa begitu. Jadi Anda jangan menyebarkan hoaks-hoaks baru yang istilahnya saya tidak menyingkirkan Pak Gianto dan sebagainya. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh pejabat di Abba Father itu diangkat berdasarkan rekomendasi gembala, diajukan kepada sinode. Ketika terjadi pencabutan pejabat gereja, gembala mengajukan pencabutan. Tetapi pejabat itu akan berakhir bila yang bersangkutan keluar dari Abba Father. Itu otomatis berakhir. Karena yang mengangkat pejabat adalah gereja Abba Father kepada sinode gereja Bethesda Indonesia. Jadi Anda jangan membuat omongan-omongan baru yang tidak penting, saudara. Ya. Saya cukup prihatin, saudara. Kami beserta diaken setengah mati untuk membesarkan gereja ini. Sedangkan Anda merusak, menggembosi, meracuni, menghasut jemaat sana sini. Itu hati kami sedih, saudara. Saya tidak mau gereja yang dibangun dengan tetesan air mata ini hancur begitu saja dengan ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Kekang lidah, saudara, kekang mulut, saudara, gunakan untuk memuji Tuhan,
Gunakan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Jangan gunakan mulut saudara untuk menghasut seluruh jemaat, untuk mengadu domba kami satu sama lain. Itu perbuatan jahat, saudara. Kalau memang Anda sudah tidak sepaham dengan gereja Abba Father, Anda mungkin tidak satu visi dengan kami, silahkan Anda tidak ke Abba Father. Tetapi kalau tujuan Anda hanya untuk datang ke Abba Father untuk memporak-porandakan Abba Father, menggembosi gereja ini, lebih baik Anda tidak perlu datang ke Abba Father. Karena ketika kami mendirikan bersama para founder gereja ini banyak mengalami mujizat Tuhan. Yang kami cari adalah kekudusan. Yang kami cari adalah hadirat Tuhan. Kami tidak mencari perbantahan dan sebagainya. Tokoh Yudas memberikan contoh kepada kita bahwa Yudas berpikir secara duniawi. Dia mencari apa yang dia dapatkan dari pelayanan. Dan Yudas menyesali di akhir hidupnya, tetapi semuanya sudah terlambat. Surga tidak menjadi milik Yudas lagi. Jadi saya menghimbau kepada seluruh jemaat, hindari kumpulan para pencemooh, orang-orang fasik. Ketika kita menyatakan kuat satu kali, 2 kali kita kuat, 3 kali Anda akan terhanyut di dalamnya. Dan iblis akan memakai saudara untuk memporak-porandakan gereja ini. Seruan ini cukup keras, saudara. Jarang Pastor Yevri ngomong seperti ini. Tetapi kami beserta seluruh diaken sudah capek, saudara. Ketika terjadi kerusakan ditinggal, kami yang memperbaiki. Ketika sudah ada jemaat sudah banyak datang lagi merusak lagi. Sudah baik lagi ditinggal lagi. Sudah berjemaat sudah banyak datang lagi merusak lagi. Yang dicari apa? Capek kita, saudara. Begitu. Saya dan diaken ini sebenarnya sudah capek gitu. Begitu. Kita tidak berpikir tentang surga, kita hanya berpikir tentang masalah dan masalah. Cukup dong, stop itu. Kekang lidah, kekang mulut, saudara. Pergunakan untuk melayani Tuhan. Pergunakan untuk membuat pengagungan akan Tuhan. Terkadang seorang pencemooh itu siap mengkritik, tetapi tidak siap dikritik. Kalau Anda memberi masukan kepada gereja, datang ke sekretariat, beri masukan kami welcome saja. Yang penting kemasukan itu untuk kemajuan gereja. Pergunakan energi yang kita punya untuk membangun jemaat, membangun gereja ini. Jangan pergunakan energi saudara untuk menghancurkan gereja ini. Kami menangis, kami sedih. Dan jujur saja dia akan sudah muak dengan masalah-masalah seperti ini. Bagi Anda yang jemaat-jemaat yang baru bergabung, mungkin Anda terkejut. Tetapi saya memberi masukan kepada saudara. Fokuslah untuk mencari Tuhan. Jauhi dan hindari lingkungan para pencemooh. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saya minta maaf atas segala kata-kata saya yang mungkin saya saat ini menyatakan dengan sedikit nada yang keras. Saya tidak ingin gereja ini hancur, saudara. Karena kepentingan satu orang. Saya tidak ingin gereja ini hancur dengan hasutan, hoak, fitnah dan sebagainya. Dan saya minta maaf karena kesalahan dan kebodohan saya. Gereja ini bertumbuh dengan pesat. Tetap, saudara, tetap berada dalam hadirat Tuhan. Ketika iblis memporak-porandakan gereja Tuhan, gereja ini bertumbuh semakin pesat. Tetap tidak goyah, tetap teguh dalam pelayanan Tuhan, dan hindari lingkungan para pencemooh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.